Nah, untuk selanjutnya nih, kan untuk formasi 2021 ini ya, ASN ini ada juga yang namanya PPPK ya, Bang Po. Nah, sekarang coba nih, saya mau bertanya nih, bagaimana sih pandangan Abang Po di sini tentang PPPK ini? Ya, coba dimulai dulu dari Bang Beni, silakan. Gimana nih pandangannya Bang Beni? P3K ya, kalau dari saya sih ngelihat P3K satu sisi itu memang sebuah keputusan yang dijalankan karena menyelamatkan teman-teman honorer yang udah berpuluh-puluh tahun ya. Apalagi kan dulu itu ada istilah honorer K2. Namun selang udah kesempatan honorer K2 itu kan mengikuti di tes 2018. 2018 itu ada tuh kuota untuk K2. Nah, sehingga itulah yang menjadi pintu terakhir. Nah, untuk merekrutnya dalam peraturan undang-undang itu ASN itu maksimal 35 tahun. Sehingga pemerintah harus memikirkan bagaimana nih untuk yang 36 tahun ke atas gitu kan. Apakah dia harus honorer selamanya. Nah, satu sisi ya itulah menjadi jalan bahwasanya P3K ini menyelamatkan mereka. Namun menjadi dilema juga ya, menjadi dilema bahwasanya kenapa P3K ini guru ya, khususnya kok guru jadi semuanya dibuat menjadi tenaga kontrak yang memang sih tidak gampang untuk memutus kontraknya sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh pemerintah dan memang juga sudah pada akhirnya dikonfirmasi karena itu udah rame ya. Kenapa kok guru semuanya dibuat P3K, nggak ada CPNS? Ternyata kan udah dikonfirmasi oleh Mas Menteri ya, oh saya katanya sih next itu ada kuota CPNS buat guru gitu ya. Ya, namun ya ini menjadi jalan ya, menjadi jalan yang memang harus dilalui kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya sebagai pendidik. Kalau itu yang sudah memang diputuskan, ya mau nggak mau, ya itulah yang harus dijalankan. Kalau syukur tahun ini lulus P3K itu ya berarti dijalankan, namun kalau belum dan ternyata tahun depan itu memang ternyata ada kuota CPNS buat guru, ya silakan diikuti gitu ya. Paling apa ya, karena P3K di sini kan yang menjadi ini ya, untuk pandangan P3K paling itu sih ya. Karena ya untungnya buat teman-teman yang sudah mengajar, buat teman-teman yang udah berpuluh-puluh tahun, paling yang menjadi kasihannya ya untuk yang baru lulus fresh graduate untuk tahun ini nggak bisa dia ikutan daftar mau P3K guru karena nggak ada kuota buat yang fresh graduate karena tahun ini kan berdapodik ya atau bersertifikat pendidik. Pendidik. Ya itu sih sejauh ini kalau itu yang menjadi keputusan ya dijalankan aja sih paling. Kalau dari pandangan saya sih seperti itu ya untuk P3K. Kita lihat aja sih tahun depan kan katanya ada janjinya tuh buat ada kuota CPNS. Paling gitu sih. Iya. Baik, terima kasih Bang Beni. Untuk selanjutnya nih ke Bang Dede. Gimana nih Bang Dede pandangannya tentang PPPK nih, khususnya yang guru ya, yang sama sekali tidak ada gitu kan ya untuk jadi PNS. Silakan Bang Dede. Ya, mungkin terkait dengan guru melalui seleksinya melalui P3K ya. Jadi sekarang kan namanya ASN, jadi ada yang namanya PNS, ada yang namanya P3K. Memang P3K itu memang banyak kontroversinya ya gitu. Untuk apalagi terkait dengan P3K guru gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi yang tadi Bang Beni sudah bilang, sudah info bahwa memang itu untuk menyelamatkan yang guru-guru honorer yang berpuluh-puluh tahun yang belum diangkat atau statusnya diangkat oleh pemerintah gitu. Jadi statusnya, jadi dengan adanya ini dan ini katanya infonya bisa ada remedial ya. Jadi kalau misalkan dia tidak lulus dalam tahap 1 dia bisa mengulang kembali gitu. Jadi ini sangat membantu bagi guru-guru yang memang sudah senior gitu di pendidikan gitu. Jadi memang sangat ada hal yang diuntungkan. Memang yang dirugikan itu memang yang baru lulus gitu.
yang baru lulus, yang belum terdaftar di Dapodik dan belum memiliki sertifikat pendidik, jadi tidak bisa mengikuti untuk seleksi guru yang ada di Pemda DKI khususnya gitu. Tapi memang ada juga sih yang guru yang di kementerian itu ada yang CPNS gitu. Jadi mungkin ada beberapa jurusan yang dibuka oleh kementerian CPNS berupa prodinya itu program studinya berupa pendidik gitu. Jadi guru bisa masuk ke kementerian gitu. Jadi kalau terkait P3K saya memang kurang paham ya, tetapi memang yang paling diuntungkan itu adalah guru-guru yang sudah memiliki Dapodik dan sudah berpengalaman dan sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan. Seperti itu. Iya, baik Bang Dede nih ya. Dan dari pandangan Bang Dede nih. Nah, yang terakhir coba nih dari Po Zaitun gimana nih pandangannya terhadap sekarang banyaknya formasi PPPK ya, khususnya untuk guru nih gimana nih Po Zaitun pandangannya? Ya, terima kasih Po Retno atas kesempatannya. Saya pribadi untuk yang P3K ini saya meyakini bahwasanya apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pasti mereka sudah memperhitungkannya dengan seksama, dan pasti yang namanya setiap kebijakan akan ada pro dan kontra seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Beni, Bang Dede, kayak gitu kan, ada pro kontranya. Dan saya juga tadi agak kurang paham, sebenarnya kurang ngikutin juga, tapi saya lebih mengikuti ke teman-teman saya bagaimana sepak terjang mereka seperti itu. Jadi yang pandangan saya sih, ya saya mendukung saja program dari pemerintah. Saya meyakini bahwa pemerintah pasti sudah menghitung dengan baik, dan semoga kan mereka juga pasti, oh ya saya mau milih mana gitu kan, apalagi untuk untuk yang para teman-teman yang masih berusia di bawah 35 tahun bisa lebih punya banyak pilihan, apakah ikut P3K yang sekarang atau mungkin kesempatan dan waktu yang CPNS. Tapi untuk yang teman-teman yang usianya sudah lebih 35 tahun, menurut saya ya dimanfaatkan kesempatan ini, semoga menjadi rezeki di tahun ini. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Po Zaitun atas jawabannya dan juga Bang Beni dan juga Bang Dede ya. Intinya untuk apapun kebijakannya itu pasti yang terbaik ya yang sudah diberikan dari pemerintah untuk semua warga negara Indonesia. Dan nanti pasti ke depannya juga akan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan semua pihak kan. Sudah pasti ya pemerintah juga ketika membuat keputusan itu pasti melihat tidak hanya dari satu sisi tapi dari banyak sisi, sehingga muncullah sekarang rekrutmennya bukan hanya CPNS, ada juga PPPK gitu. Nah, narasumber kita semua nih ya, karena kita kan ini bincang santai ya, jadi tetap tenang, tetap santai ya, tidak usah grogi dan lain sebagainya. Seperti kita ngobrol-ngobrol santai biasa aja gitu, seperti lagi di pantai gitu ya, santai. Nah, baik teman-teman, untuk sesi selanjutnya adalah sesi jawab tepat dengan iya atau tidak. Jadi kami di sini menyediakan 10 pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat oleh narasumber kita semua. Silakan Kiki dipandu. Udah nyiapin kertasnya belum nih, abang kos kalian? Iya. Udah siap ya. Udah. Ada 2 kertas ukuran A4 dan tertulis ya atau tidak. Jadi ingat ya, ini nggak boleh ada jawaban bisa jadi atau mungkin atau ragu-ragu. Jadi harus pasti. Kalau iya, kalau tidak. Jangan di tengah-tengah. Siap ya. Untuk pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah, yang pertama, dari dulu saya punya cita-cita menjadi guru, ya atau tidak? Apa nih jawabannya? Wah, kok kaget banget ya, tidak semua sih. Tidak. Terus kenapa tiba-tiba sekarang jadi guru? Cita-cita jadi guru semua ya? Dulu apa nih Bang Beni di cita-citanya nih? Dulu itu stereotip ya, pandangan yang keren dalam dunia kerja itu pakai dasi, baju kemeja ala kantoran. Nah, jadi dulu kepikirannya mau bentuknya seperti itu. itu kalau saya sih kayak gitu. Kalau Po Zaitun dulu apa nih? Pengen jadi apa cita-citanya? Dulu saya pengen jadi seniman, tapi ternyata tidak mendukung. Kurang nyeni. Bang Dede mau jadi apa emang dulunya? Jadi apa ya? Jadi Karena apa, berubah-berubah ayo? ya.
berubah-berubah biasa lah, masih labil kan dulu muda ya. ABG ya. Sekarang emang udah nggak muda. ABG. Weh, masih. Papa Jadi- muda sekarang. Dulu kan lulus S1 tuh 2012 ya. Jadi bisa dilihat lah ya, baru ikut PNS guru 2018. Jadi Kalau lumayan dulu Bang Dede panjang. cita-citanya ngeghosting kalau dulu. Wah, Jangan curhat bahaya deh. sekali ya. Udah ghosting anak orang ya. Bahaya nih. Ya, lanjut Kiki. Nah, tadi udah cita-cita, sekarang yang kedua, saya punya panggilan khusus dari anak murid. Ya atau tidak? Apa ya Pak? Panggilan khusus. Kayaknya Udah lah. hostnya jadi pengen ikutan nih, seru juga. Miftah mungkin udah nyiapin di kertas. Tidak, iya. Yang punya Ah, cuma Bang Dede Bang Dede. Panggilan kesayangannya apa Bang Dede kalau boleh tahu? Panggilan Panggilan khusus khusus. atau panggilan kesayangan sih? Panggilan khusus nih. Dipanggilnya Papi. Serius, Wah. Papi? Papinya. Berarti dari dulu Seriusan. udah papa muda banget dong sampai dipanggilnya Papi. Iya, Papi. mungkin menghayati kali ya. Menghayati menjadi orang tua pengganti di sekolah gitu. Wah, luar Luar biasa. biasa. Papi aku mau iPhone dong. Iya, Wah, gitu. Nah gitu langsung dipecat jadi anak. Ada itu, ada yang ngomong kayak gitu, melunjak ya. ada. Ada Anaknya yang ngomong kayak melunjak. gitu. Tuh kan langsung Ada, diaduin. ada. Sejak kapan nih Bang Dede dipanggil Papi? Sejak jadi guru dipanggilnya Papi. Ada sih, ada yang manggil Papi, ada yang manggil Pak D, ada yang manggil Abang juga ada yang manggil kakak. Gitu. Apa Saya dari manggil dulu Auri ya, dulu itu ya kebapaan banget kali ya? Masa baru Ya, aja aura udah dipanggil dewa. Aura kakak? aja udah. Suka bagi-bagi giveaway dulu. Iya, suka bagi-bagi giveaway jadinya Jadi ini manggilnya dipanggilnya Papi. Papi. Bisa jadi. Kayaknya Bang Benny tahu banget deh soal Bang Dede, jadi curiga. Iya, kayaknya asisten pribadi Astrid. Saya itu sebetulnya asisten pribadinya dulu. Iya. Oh, jadi Astri Tapi dulu udah ya. pecah kongsi. Nah, Baik. lanjut ya. Kiki. Pertanyaan ketiga. Saya ingin jadi ASN atau PNS karena keinginan orang tua. Ayo jujur. Ya, Bang Dede ya. Kalau Zaitun tidak. Bang Benny tidak. Kenapa dari tadi selalu Bang Dede ya yang beda jawabannya? Karena Kayaknya kita udah mainstream setting banget. kayaknya. Iya, kayaknya ini ya, Po Rizky kayaknya menyesuaikan ya pertanyaannya nih kayaknya. Riset dulu ya kita Papi, bertiga. Riset Papi kayaknya. sangat percaya diri sekali Papi ya. Tapi Ini panggilan iPhone baru dong. nih, Papi. Memang orang tua menjadi faktor utama teman-teman di Biskuit semua untuk saya ikut PNS gitu. Karena kebetulan saya udah lumayan ya mendapatkan posisi di salah satu BUMN gitu, jadinya udah nggak mikir lagi mengenai ikut PNS gitu. Tapi karena emang dorongan orang tua, motivasi dari orang tua, jadinya saya ikut deh di 2018 itu. Karena memang udah beberapa kali ikut PNS sakit hati, gagal terus, jadinya udahlah gitu. Tapi karena Terasa orang tua, beda, terasa bedanya ya BUMN sama PNS Pemda ya. ya Bang beda Benny. bang. Iya. Maksudnya beda lingkungan kerja. Beda, Iya, memang beda. beda. Gitu. Beda. Lingkungan kerjanya memang beda betul. Berprestasi sekali ya Bang Dede ya. Anak soleh. Nurut ya. Anak solehnya mama papa. Iya, saya ngikut apa kata orang tua lah. Mungkin terbaik di info apa menjadi hal yang terbaik buat saya gitu. Masya Allah. Sesuatu. Pertanyaan selanjutnya, ya Miftah, silakan. Silakan. Oke, next pertanyaan yang keempat nih. Waktu sekolah pernah dipanggil guru BK. Sekolah panggil guru BK. Ayo. Gak usah pura-pura nih, Bang Benny. Wow. Nggak nyangka Wow. Poza itu pernah. Po Zaitun juga ya. Kita Coba mulai dari Po Zaitun dulu iya. ya. Po Zaitun dulu. Po Zaitun Ya, kira-kira Po kenapa nih Zaitun. dipanggil? Karena paling nggak disangka-sangka kan. Enggak, ini kan guru BK-nya itu dalam arti apa? Semua orang kan pernah ada dipanggil. Coba dulu, coba Po kenapa dipanggil silakan. Ya. Kalau dulu, Jadi asisten. aduh saya nggak enak nih.
Pasti prestasi ya. Santai. Saya dulu pernah main kartu. Wah, Main jam kartu. kosong ya. Bawa kartu dari rumah. Atau punya teman Aduh. Di sekolah gitu. Oke, ada main kartu-kartuan gitu, ketahuan ada yang ngelapor, ya udah kena. Maksudnya Guru Uno BK kan? terbaru. Udah ada Iya, Uno belum Uno sih ya, dulu? seru Belum ada. ada ya? Udah. Udah ada Gaple dong. dulu, waktu itu. Udah ada. Gaple Bang Dede dulu. beda zaman kali ini. Beda zaman. Aduh, Dede gaple. 90-an Bahasanya emang bahasa tahun 80-an itu. Iya, Bang Dede 90-annya sebelah mana ya? Kok tidak terlihat? Ini kalau Bang Beni nih, kenapa Bang dipanggil Bang? Ini apa waktu lagi ini sih biasa kita kan kalau di kelas kan suka bercandanya zaman-zaman SMA itu nyampe ngerobek kertas ujian sih. Luar biasa. Candanya Itu mah nggak bisa itu lagi ditoleransi. bercanda ekstrim, kertas ujian panggil guru BK. Wah udah tuh rentet-rentetan. Sama ini dulu waktu SMP ya. Dulu tuh SMP itu saya pas ke sekolah itu karena saya nggak mandi waktu itu. Ya ampun. Ya ampun. Jadi Nggak pas kebayang lagi jadi temennya karena Bang merasa Denny. udah telat ya kan, udah telat. Jadi saya langsung aja ke sekolah ya kan. Ternyata keciri saya kalau saya nggak mandi. Ya udah dipanggil lah, saya dimarahin lah. Ketat Dan sekali ya nangis sekolahnya ya. sebagai- Oh, kelihatan ya bedanya ya? Iya, makanya Mandi itu sama yang jadi pertanyaan. Ya itu dia makanya saya juga bingung. Kenapa saya bisa ketahuan ya? Mungkin teman sebelahnya kali. Udah Kayaknya mencium ada yang bau-bau cepu sih aneh. kayaknya. Jangan-jangan Bang Dede nih cepu nih pasti. Tapi kan Bang Dede kakak kelas, mesti cepuin adik kelasnya. Iya, Bang Dede Itu cepu saya tuh guru disuruh BK. diajak lompat pagar dulu sama Bang Dede. Oh, kan. Udah kayak satu sekolah aja ya. Bener nih, aduh. Kalau Bang Dede nih, kenapa Bang Dede dipanggil guru BK nih? Ini acara pengakuan dosa apa gimana sih ini? Enggak, ini kan pengen tahu aja. Diampuni. Iya, santai-santai aja kita mengingat masa lalu. Dulu ini apa rambut gondrong. Sampai berapa? Sama- 1 meter gondrongnya? Sama dulu tuh pas SMA kan saya sekolahnya swasta ya. Pas SMA, nah pada saat itu ada sepatunya khusus warnanya. Nah saya nggak pakai, panggil DBK. Pokoknya terkait dengan peraturan sekolah deh. Kalau dipanggil BK, jadi sering lah poinnya kurang lah, minus lah. Kan ada buku poin tuh ya. Ya. Jangan-jangan Lagi. bukunya udah penuh tuh. Penuh, iya. Tiap hari Itu ada aja. Poinnya poin minus apa poin plusnya yang penuh? Minus banyak kan minus. Gurunya sampai bosen ya nulisnya ya. Iya. Dede lagi, Dede lagi. Dede lagi. langsung aja udah sekali lagi buat seminggu ke depan. Iya. Dirapel. Iya benar. Lanjut Miftah. Pertanyaan selanjutnya. Lanjut ya, pertanyaan kelima nih. Tadi kan udah yang ibaratnya cerita-cerita buruk. Nah, sekarang pengen tahu nih, kira-kira di waktu sekolah waktu itu pasti selalu jadi juara kelas atau 5 besar. Kenapa? Juara Pasti. kelas. Kalau Ya, pasti Iya, juara juara kelas atau kelas. 5 Nah. besar. Pasti Pernah, pernah apa? juara kelas. Sering kali ya, bukan kalau pasti. Ya, sering. pasti. Enggak, saya pokoknya tim duduk belakang deh. Oh. Oh, kita tanya yang Jangan-jangan- beda nih, yang sendirian. Bang Dede kali ini iya ya, berarti karena ini kali ya, berprestasi jadi guru BK-nya meskipun poinnya banyak ya sudahlah karena dia pintar nggak apa-apa gitu lah. Akhirnya dilulusin. Iya, Iya benar. terpaksa Jadi juga. seimbang, Po. Jadi seimbang antara kebaikan dan keburukan. Jadi balance ya. Jangan-jangan sengaja. Aduh. Jadi berprestasi ya nih Bang Dede. Selalu 5 besar apa gimana Bang Dede? Juara Ya, kelas? terbilang seperti itulah. Oh, luar biasa. Biasa. Po Zaitun? Biasa di luar, Po. Biasa di luar. Nggak boleh. Sekarang kan harus di rumah. Oh iya. benar Kan masih juga ya. PPKM. Dulu pas sekolah dulu. Biasa Belajarnya di luar kelas ya. Iya. Yang lain di Anak telat. dalamnya di rumah. Di koridor kelas itu. Anak telat. Silakan tutup pintunya dari luar. Gitu. Kalau Po Zaitun nih selalu juara kelas, Po. Sering gitu. 5 besar. Pernah. Oh, pernah. Pernah ya. Wes, berprestasi juga nih. Bang Benny gimana nih? Tim duduk di belakang?
Enggak, Ngapain aja di sebetulnya belakang? saya ini waktu awal itu pernah masuk 10 ya, 10 besar itu sebelum saya terserang yang namanya jadi anak warnet. Alasan. Jadi Bukan anak langsung layangan ya, anak warnet iya, ya. Oh, langsung anak Yahoo terbalik Messenger ya. pada intinya mah ini warnet lah ya. Jadi pas lagi di bagian warnet itu betul-betul ternyata ya jatuhnya di situ pas lagi kena edik ya. Jadi gitulah. Jadi sampai nggak jajan juga untuk main warnet dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada manfaatnya juga saya terjun di warnet saat-saat ini gitu. Ya buta-buta banget dengan yang namanya ya itulah dengan dunia-dunia komputer internet. Teknologi. Itulah ya. Selebihnya duduk di belakang akhirnya. Di belakang layar. Ya, lanjut Gifta. Next ya, pertanyaan ke-6 nih. Ikut pemilihan Duta Rumah Belajar tahun 2021. Ayo, ada yang ikut nggak nih? Apa maaf tadi Fauza itu? pertanyaannya? Ikut pemilihan Duta Rumah Belajar tahun 2021. Oh, Coba Bang nggak Dede semua, diangkat akhirnya lagi. Bang Beni. Bang Dede coba diangkat lagi. Kenapa tidak? Padahal kan ada kesempatan nih 2021. Ya, siapa tuh? Bang Beni dulu mungkin. Bang Beni dong. Kan yang Bang 5 besar Beni kemarin dong. Bang Beni. Iya, Bang Beni Kemarin dong. Bang Waduh. Beni 5 besar. Kenapa nggak ikut Sebetulnya lagi? saya pengen ikut, ya. Namun Cuma terbentrok saya harus latsar dan juga PPG. Oh iya. Menimbang, mengingat, dan memutuskan. Iya. SK ya. Mengingat, menimbang, dan memutuskan sehingga saya harus ada namanya skala prioritas. Nah, PPG sama latsar inilah yang harus saya lebih dahulukan. Gitu. Wah, sibuk banget ya. Tapi keren loh, tahu-tahu udah PPG aja. Ya, latsar saya kelar 8 September, 3 hari kemudian langsung lanjut PPG. Wih, keren. Semangat, Bang. Terima Semangat. kasih. Bang Beni. Semangat. Bang Dede udah ini belum Luar sih? biasa. PPG udah ya? Belum. Oh, belum. Kan saya putus hubungan dengan guru. Dari lulus Sekarang 2018. balikan. Sebelumnya kan jadi papi giveaway. Iya, jadi papi gue. Papi iPhone-nya dong. Kenapa iPhone terus deh? Banyakan TikTok kayaknya tuh, Bang Beni tuh. Kalau Fauza itu nih, kenapa Pak tidak memilih ikut nih join di tahun ini? Karena saya ingin memberikan kesempatan buat yang lain. Jawabannya semua orang pasti jawab gitu. Belum. Satu lagi belum Bang Dede nih. Bang Dede kenapa Bang Dede? Why? Kan ada kesempatan Bang Dede. Nanti kita support deh kalau Bang Dede maju. Sama seperti Pojaitun. Terima kasih. Cari aman ya jawabnya. Lah ini bertiga gimana juga nih? Yang Pilpres ya? yang Oh iya nih biskuit teman. ikut nggak? Iya, yang pembawa acaranya gimana nih? Oh iya, nih Jawab juga teman-teman. dong. Teman-teman sebelumnya teman-teman di Squid nih sebenarnya kami semua berenam ini tergabung sebagai sahabat rumah belajar DKI Jakarta ya di tahun 2020. Jadi kami sekarang ini seperti reuni juga nih ya. Sebenarnya belum pernah ketemu langsung sih. Iya nih. Posting aja belum. Gregetan nih. Kita udah ya, yang lain belum. Belum, semuanya belum kan. Terus ikutan tahun ini bertiga. Sebenarnya tidak ada sesi tanya Emang jawab pas belum pada jawab. ini ya host ya. Nah, ini nanti jebakan lah. Kurang. Tidak ada sesi tanya jawab terhadap Iya, host. tidak ada pertanyaan balik. Tidak ada. Silakan. Kayaknya Gufran, tiga lanjut. semuanya nih ya. Iya, seperti kalau jawaban seperti itu berarti Sepertinya tiga. Kita iya, hanya mau tiga. jawab kalau kita diundang jadi narsum di acara kalian, baru kita jawab. Aduh. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya, lebih suka mengajar online daripada offline? Ya atau tidak? Lebih suka mengajar online daripada offline? Oh, Tidak semua. enakan offline Enakan ya. offline ya. Tatap muka langsung bisa interaksi. Jadi nggak natap layar terus, kan kasihan tuh matanya. Atau ada alasan Ada yang mau khusus dari cerita? narasumber? Bang Dede ada alasan khusus kenapa lebih pilih offline? Ya nggak hit jadinya kalau online.
Nggak ada yang manggil papi-papi lagi ya. Iya, nggak ada yang manggil papi-papi lagi. Terus Biasanya chemistry-nya kan juga kalau kurang ya. iya, Kalau kalau lewat kan online. salim gitu kan. Mm-mm. Kalau lewat Terus bisa salim. ngobrol Jadi pas berasa jam artis istirahat. gitu. Iya, berasa artis aja gitu. Kalau Oh, online kan ya Sekarang udah. Lewat pamornya koridor ada turun dong yang selama manggil. online. Iya, karena keterbatasan waktu jadi ya udah ngajar aja, nggak ada ininya lah, nggak ada intermezzonya. Kalau Bang Ben gimana nih Bang Ben? Kalau ngajar itu sebetulnya saya nggak suka terlalu paut dengan teori melulu. Kalau online kan mau nggak mau kita harus iniin teori ya. Sedangkan kalau offline itu, kalau yang sebelum-sebelumnya kadang bocah saya bawa ngajar ke bawah pohon, entah kemana ya itu nggak Iya. bisa dilakukan kalau secara online. Jadi ya gimana, kikuk lah. Apalagi skala sekolah dasar. Aneh ya interaksinya. Iya, aneh. Kasihan saya mah ngelihatnya. Mau ice breaking yang lama juga waktunya kan kurang. Kadang juga kan akhirnya jadi heboh sendiri. Iya. Sedihnya kalau misalkan udah matiin kamera, aduh ya. Kayak inian, kayak artis Kayak aja ngomong sendiri ya. Iya, benar. Kalau Po Zaitun nih, gimana Po? Kalau saya ya lebih suka ini sih ya, luring. Karena kan di geografi itu kan biar bisa lebih mengenal alam. Sedangkan sekarang aja kita terjebak di sebuah rumah kan. Nah, memang ada pandemi. Kalau saya udah ini kan enak tuh, bisa gimana-gimana, praktek juga kayak gitu. Langsung lah materi geografinya langsung ini loh kayak gitu. Itu bukan terjebak sih ya, memang udah kita keadaan untuk menjaga diri. Iya, untuk kebaikan bersama, kesehatan bersama ya. Iya, semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Kangen ngajar. Amin. Iya, benar. Heal the world. Make it better. Langsung iklan. Kayak ini Kalau ya, ada kesempatan ya, Munasar Bang Dede ya. Bang Benny belum ikut nyambung aja. Saya kan asisten. Aduh. Ya baik, selanjutnya nih, masih ada 3 lagi pertanyaan nih ya. Iya. Yang ke-8 nih. Bertambah fans saat sudah jadi PNS. Nah, biasanya cowok-cowok nih. Menjadi PNS dia atau Fans tidak? gimana maksudnya ini? Ya, Ya, maksudnya fans. tuh yang suka kepo dengan akun Bang Benny atau misalkan YouTubernya yang viewersnya bertambah lebih wah Yang tadinya gitu. nggak dilirik, jadi sekarang mulai dilirik. Nah gitu, atau Si Bang Dede saudara-saudara masih ada fans. tetangga gitu. Kan udah sold out. Oh masih. Oh iya. Ingat ya teman-teman, jangan lirik Bang Dede, cukup Bang Benny sama Po Zaitun aja. Dia udah bahaya. Buntutnya ada Diem-diem. 2 loh. Iya, baik ya. Tentu saja ya bertambah ya. Maksudnya fans itu ya dari banyak golongan lah, kan keluarga gitu kan, bisa ya saudara, Teman-teman, gitu atau kan. Ya, adik sangat kelas. sih. Banyak Ya, ya. jadi banyak yang silaturahmi Silaturahmi. jadi banyak. Nah. Betul. Mengakui ya. Iya, jadi ada ya namanya Dede ya. Oh ternyata selama ini saudara kita ada Selama namanya ini Dede. ada ya namanya. Jadi kemarin Dede, kemana ya. aja? Nggak diingat. Iya, baik. Pokoknya orang tua pasti bawa nama Dede lah pasti. Bawa Bangga gitu ya, bangga ya. Di kancah persaudaraan. Sama tetangga juga ya. Iya, Kasihan kalau dilirik. tetangganya Bang tetangga Dede juga, pasti iya. dibanding-bandingin. Iya dibanding. Oh iya, kena Aduh mental. ya. Jadi Lihat seduh. itu, lihat Nggak itu. apa-apa kan, mau jadi ASN atau tidak kan sama-sama bagus. Ya nggak Iya. berbeda. Ya, selanjutnya nih, yang ke-9 ya. Lebih suka makanan dengan rasa pedas. Coba Wah, kita itu lihat. pasti kudu wajib. Oh iya semua. Wow. Ya saya nggak ada Ternyata temennya nih. Tiga-tiga Ada yang nih suka ya. pedas? Ada. Siapa? Terus masalah buat Anda. Ya ampun, Hari yang suka gini. pedas itu hambar Hari sekali. gini. Ingat ya, host ampun, tidak boleh aduh. dibully ya. Sayang sekali. Hidupnya nggak berwarna ya. Aduh, Waduh. Berwarna dong. Waduh, ini Kan bisa ini diganti ya. dengan makanan yang manis. coba Aduh, Kiki, jangan sampai ada- hati-hati ya. Hati-hati. Jangan sampai ada Makanan yang pertikaian awalnya antara manis-manis narasumber itu dan hati-hati itu.
Ingat ya, Iya. jangan percaya janji manis ya. Iya, aduh. Iya. Sumpah Curhat. Zaitun. Kurang adrenalin ya. Ingat ya, jangan percaya sama Kurang janji manis, nanti diabetes. Mungkin jadi harus pengalaman supaya- Ko Rizky kayaknya ya. Ko Rizky Enggak. pengalaman kayaknya. Oh, Janji Rizky Iya. manis. dijanji manisin ya. Boleh Bapak diceritakan, Niko. silakan. Coba Eh, Kok jadi apa sih? acaranya berubah sih ini? Sebut Stop, saja stop. namanya. Udah baca ini. Cukup kalian ya, cukup Kalau narasumber tadi yang Dikat ya, Sama. terhormat, ini dikat ya. narasumber yang budiman. Ya, baik. Tadi pada suka makanan yang pedas ya semuanya. Ini Pedas. kira-kira Ah. favoritnya apa nih? Untuk Bang Dede, favoritnya apa nih yang pedasnya nih? Ada nggak makanan favorit? Mungkin gado-gado pedas atau mie ayam pedas. Rujak kayaknya, rujak. Ah, rujak. suka. Ih, Mas, Oh, justru saya yang perempuan nggak suka rujak. Kok dia bisa ya? Seorang laki-laki suka rujak. Namanya selera. Jadi, Gado. Kayaknya itu Bang Benny deh. Cuma dia alibi Pantes. aja nunjuk Bang Dede. iya nggak pantas aja Bang Dede jawabnya rujak ya, bukan gado-gado ya. Karena udah tahu Bang Benny nanti ngomong apa gitu. Iya. Kayaknya Udah sebelum terbaca lah. kita ke biskuit, mereka udah tektokan dulu nih, nanti bahas ini ya. Iya. Iya. Jangan Kembali Jangan bahas info ini, duluan. jangan bahas ini. Iya. Coba kalau Po Zaitun apa nih yang paling suka makanan pedasnya? Banyak. Yang Samyang mungkin. Wow. Oh, samyang nggak makan sih, belum pernah. Soto ayam. Soto ayam. Terus Terus? mie ayam. Itu loh, mie instan. Mie instan berkuah tuh enak banget kalau pedes. Aduh, itu. Aduh, jadi lapar nih pas banget ya, Mas. Oh, Zaitun, sudahi. Itu zaman kuliah mahasiswa dulu mie instan. Sekarang makannya spaghetti dong. Ah, Oh, naik level ya spaghetti sekarang. dari bungkus Indomie. Sama aja. Hmm. Oke. Udah lanjut. Ya, Saya. Apa Tadi Bang, nurunin Bang tuh ya? Dede, Bang Dede dari rujak gitu ya, dari rujak, kemudian Po Zaitun tadi ada soto dan Ada mie, mie instan, mie instan, luar biasa. ayam. Sekarang Bang Ben, apa nih Bang Ben yang paling suka nih pedesnya tuh Saya apa? kalau pedes itu mah lebih demennya ayam mercon. Waduh, Wow. Ada tuh di daerah Ah. Cegir tuh. Jadi kalau Waduh. saya bisa bilang itu bukan ayam dicabein, tapi tapi cabai cabai diayamin. diayamin. Cabai Boleh lah nanti udah setelah PPKM ya. Ayam Tapi kalau dari- abis ajak makan Ori kayak gitu Rizky. nyiapin promah nggak tuh? Kan Jadi takutnya daerah perutnya Cegir, ayo meledak. sini main. Saya bagian dokumentasi aja ya, nggak terima tawaran makanan pedes. Tenang, di situ ada ayam dikecapin kok. Oh, boleh Bawa kalau ada. sendiri tapi, bawa sendiri Iya. kecap. Bawa kecap. Bawa sendiri tapi. Atau request nggak usah pakai cabai aja, jadi beli ayamnya aja. Ya, pertanyaan yang terakhir nih, the last question ya. Punya keinginan untuk jadi Mendikbud nih, Bapak Menteri Pendidikan atau Ibu Menteri Pendidikan. Iya, atau Iya, Mbak kalau- Menteri atau Mas. Kalau skala langsung ke menteri mah, aduh berat. Kenapa kok jawabannya tidak semua? Iya, benar. Siapa tahu nanti kan kalau misalnya Bang 5 Didi tahun atau lagi, Bang 10 tahun Dede lagi. atau Mbak Zaitun jadi Mendikbud, kan bisa tuh lirik kita. Jadi kita undang deh. Bisa diajak. Ada itu ya. Itu butuh kekuatan Lirik doang ya. Lirik doang kan? Sambil makan rujak, Bang Dede. Oh iya, boleh. Iya. Kan Oh, bisa pohon. juga tuh kita undang. Gimana Ajak makan kesan-kesannya? siang. Terus kita di itu deh Kementerian. nyalain rekaman yang ini. Jadi dulu pernah nih diundang, sekarang udah jadi Mendikbud. Kan keren ya. Jadi feels lebih podcast bareng Iwan Safril dong. Kan Pak Dirjen kan suka podcastan sekarang. Iya, Iya. bisa. Kan kita generasi milenial. Kalau langsung ke arah sana, tapi kalau Belum, Bang Didi mau naik jabatan, nah itu pasti Bertahap ada. ya. Yang bertahap-tahap itu ada. Kayaknya kalau naiknya cepat itu gampang turunnya. Tapi kalau bertahap, kita step by step, itu akan lebih lama. Waduh, itu quotes dari Kiki di siang hari ini. Iya. Luar biasa ya. Kiki Teguh. Ya, itu tadi ya narasumber kita ada 10 pertanyaan ya atau tidak, dan juga terima kasih untuk jawabannya. Ya, kita sekarang sudah hampir di penghujung acara kali ini. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk narasumber kita yang hebat. Keren Semuanya semua luar nih biasa. ASN, pemerintah Terima kasih Provinsi DKI semuanya. Jakarta. Iya. Semoga Bang Denny nanti CPNS-nya lancar ya. Latsarnya Amin. lancar. Amin, terima Amin. kasih. Doakan biar segera 100%. Amin. Terus Bang Dede Amin. Impoza itu Amin. semoga lancar-lancar ngajarnya.
jadi ASN yang Amin, berintegritas. Mantap. Amin. Doa yang Amin, sama selalu. juga amin, untuk amin. Pak Miftah, Pak Ratno, dan Pak Rizky juga. Iya, amin. Makasih Bang Beni. Ya, sebelum kita akhiri, ini kita mau ada ini dulu nih. Coba closing statement-nya nih dari masing-masing narasumber. Terserah mau berisi motivasi atau kalimat semangat untuk teman-teman biskuit semua yang akan berjuang untuk mengikuti tes sebentar lagi. Sebentar lagi mau Dipersilakan. SKD kan. Ya, benar. Closing statement-nya terserah deh dalam konteks apa. Yang penting ada support-nya juga untuk teman-teman dan juga yang ingin diutarakan sebagai motivasi kita bersama. Dipersilakan dimulai dulu dari Bang Dede. Silakan Bang Dede. Closing Langsung statement-nya. kaget. Kayaknya Papi dulu nih Ya. harus. Tapi iPhone Ya. dong. Teman-teman biskuit dimanapun kalian berada, ya tetap semangat untuk persiapan CPNS-nya, persiapan tesnya. Jangan lupa dipersiapkan, kemudian jangan lupa berdoa, kemudian minta restu orang tua dan minta banyak berbuat kebaikan dengan sesama. Mungkin itu aja. Iya. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bang Dede. Sekarang Terima kasih, Bang ke Dede. Pak Zaitun dulu kali ya, biar Bang Beni terakhir. Biasa dia banyak. Ya, stopnya susah. Mending Pak Zaitun dulu. Silakan Pak Zaitun. Oke, terima kasih Mpok. Nah, untuk teman-teman biskuit dimanapun kalian berada yang sekarang ini tengah berjuang meraih apa yang ingin kalian impikan, yang ingin kalian harapkan. Yang pertama, jangan berputus asa untuk terus berusaha dan pastinya berdoa terus ya, kayak gitu. Nggak usah pikirin apa kata orang yang itu malah ngebikin mental kalian makin down. Yang penting percaya sama kemampuan kalian sendiri. Insya Allah, semoga Allah memberikan jalan terbaik buat kalian. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Sekarang yang Pak paling Zaitun. kita tunggu-tunggu closing statement dari Bang Beni ini. Ada Silakan baik. Bang Beni. Enggak, kalau saya sih paling tadi udah banyak lah ya. Paling quotes yang kalau yang saya pegang sampai saat ini adalah dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Karena memang dalam menjalani ini ya, kita seperti ini, itu tadi quotes itu sangat membantu. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Ya, baik. Ya, terima kasih untuk sekali lagi ya untuk 3 narasumber kita ya. Semoga tidak kapok nih diundang oleh biskuit ya. Kapok kayaknya. Waduh, Waduh, gara-gara Karena gado-gado Rahasia ya. kebongkar ya. mengingat masa lalu ya kita Bongkar, mengajak. iya nih. Nggak apa-apa, jadi ada bahan obrolan nih kalau abis nonton. Oh, ternyata Bang Iya. Dede suka rujak. Kita kasih rujak yuk biar Nah, gitu. Terus tadi ayam mercon. Aduh. Ya, Bang Ayam Beni. mercon yang diceger tuh. Ceger ya mau ini Atau kok Pak jadi Zaitun promosi dikasih ya. soto ayam. Kan lumayan Iya. tuh. Kozai sukanya yang pedes-pedes mie pedes kemudian soto ayam kan. Wah, Asal jangan omongan netizen ya yang pedes. udah biasa. Udah biasa. Udah biasa. Netizen pedes. Udah terlatih mental kita. Sudah. Ya. Baik, narasumber, terima kasih lagi nih untuk waktunya. Sampai bertemu dalam nanti ya. Kalau misalkan ada episode-episode selanjutnya dan juga memang ada request nih dari teman-teman semua nih mau lagi dong Bang Beni lagi narasumbernya atau Bang Dede lagi, Po Zaitun, Atau Pak Zaitun gitu. lagi. Mau bahas rujak, mau bahas mie instan atau mau bahas ayam Ayam mercon mercon. gitu ya. Ya silakan ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada request nanti kita bisa panggil kembali nih narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kesalahan dari kita bertiga ya. Jangan lupa follow Instagram Biskuit, bisa dilihat di virtual background kita @biskuittime ya. Ya, ada Nanti di habis sini. ini para narasumber kita minta tolong untuk bantuannya di follow, mungkin bantuan juga untuk promosi ke teman-teman followers Abang dan Pos kalian. Kemudian kita juga ada channel YouTube-nya Biskuit Time juga namanya. Oh ya, kalian juga narasumber nih. Lah boleh promosi akun Instagramnya tuh, akun sosmednya. Ya silakan follow Instagram saya ada di bawah ini ya. Tolong Siapa namanya Bang? editor ya. Tolong ditambahkan di sini. Editornya belum Ada di bawah kenalan. sini ya. Oh, belum kenalan ya. @dedeandrian. Jadi cari aja @dedeandrian. Silakan di-follow. Silakan Udah itu aja. Bang Beni.
Kalau saya mungkin yuk kalau yang mau discuss Instagram saya di sini nanti nih. Muncul di nanti di sini nih. Instagram Kayaknya pada nggak sama hafal channel username YouTube gitu. juga ya. Mintanya banyak. Keras gitu ya. Silakan Keras. sekarang Ko Zaitun. Buat teman-teman yang misalnya mau mungkin diskusi dan seterusnya bisa follow IG saya di @djaetoer. Djaetoer. Ejaan lama ya itu. Iya. Ejaan lama ya, luar biasa ya. Ya, itu dia teman-teman untuk hari ini, materi kita hari ini bersama narasumber yang luar biasa. Sampai berjumpa pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Makasih ya semuanya. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Dede, wabarakatuh. Bang Terima kasih Dede. teman-teman Terima kasih. Biskuit. Keras. Terima kasih. Wih.